Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel saya Untuk. Kali ini saya memiliki sebuah router baru, yaitu dengan merek Totolink ya teman-teman ya, dengan tipe wireless and router ini ya, tipenya ya. Modem ini merupakan modem regenerasi dari sebelumnya Totolink N300RT ya. Ini modem ini tadi yang nyampe, seperti ini bentuknya. Untuk gambarnya sudah jelas ya, Totolink the smartest network device ya. Oke, 300 Mbps wireless and router. Sudah ada keterangannya, 3 tahun ya untuk garansinya ya. Untuk modelnya N355RT ya, kapan hari masih bermodel N300RT. Modem ini merupakan regenerasinya ya. Kita coba buka apa saja isinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya. Kita buka seperti ini untuk bentuk modemnya. Yang kita dapatkan satu buah router seperti ini, bentuknya lumayan mungil ya. Kita balik, di belakang sudah menyediakan 5 port LAN ya, 1 WAN, kemudian yang 4 LAN ya. Ini untuk nyolokin sebuah adaptor. Ini port WAN-nya ya, yang berwarna kuning. Yang ini kita balik lagi, kemudian bentuknya sangat minimalis sudah ya teman-teman ya, dan di atas sudah tidak tersedia rongga udara. Kalau pada modem sebelumnya di merek N300RT untuk Totolink, di sini terdapat rongga udara ya. Kalau pada modem ini yang N355RT ini sudah di belakang untuk rongga udaranya ya. Di belakang sudah berbentuk rongga udara ya, tapi modelnya kecil ya, seperti ini. Modem ini akan saya jadikan sebagai akses point WiFi ya, tanpa menggunakan sebuah mikrotik. Kebetulan klien yang langganan di tempat WiFi yang saya gunakan, ternyata dia inginnya menambah jangkauan WiFi-nya teman-teman ya. Kebetulan di rumahnya agak jauh, jadi modem ini akan saya jadikan akses point WiFi tanpa menggunakan mikrotik. Ingin tahu caranya seperti apa? Simak terus video ini sampai habis. Oke, sebelum kita menyeting router ini, kita pastinya harus mengetahui berapa alamat IP dari modem ini ya. Ternyata untuk di forgot the way-nya, sekarang kita disuruh mengakses totolink.net ya, dengan username atau password admin, hanya kecil ya. Itu ya. Seperti itu. Ketika kita mau menyeting menggunakan HP Android atau koneksi WiFi, kita disuruh mengakses Totolink_N355RT ya, ini ya. Ini SSID-nya. Seandainya kita mau menyeting menggunakan WiFi. Oke. Kemudian kita setting. Saya sudah berada di halaman komputer yang saya miliki. Kemudian untuk router Totolink N355RT sudah saya tancapkan ya, menggunakan kabelan. Tadi rencananya mau saya konekkan menggunakan WiFi. Ternyata laptopnya sudah dibawa adik ya. Jadi sekarang saya coba setting modem N355RT dengan menggunakan sebuah PC ya teman-teman ya. Ini sudah ada tanda seru seperti ini. Kemudian langkah awal, langsung kita masuk di halaman browser. Teman-teman boleh menggunakan Mozilla Firefox, Opera Mini, Google Chrome ataupun yang lain. Kebetulan di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Selanjutnya kita coba ketikkan Totolink ya, totolink.net. Totolink.net seperti ini, kita enter. Seperti apa tampilannya? Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kita disuruh mengisi password baru. Kita boleh mengisinya atau kita boleh skip ya. Kita coba skip ya. Kita coba skip. Kemudian di sini passwordnya, username-nya admin. Tadi di samping router sudah dijelaskan admin gitu ya. Admin seperti ini. Kita ketikkan ya, admin. Kemudian ini kok ada verifikasi kodenya, jangan lupa diisi ya ini ya. 1Y, sesuaikan aja. RG seperti ini. Ikuti yang ini ya. Ikuti yang di bawahnya ya. Selanjutnya kita login. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bisa teman-teman ya. Ini tadi admin ya. Kita simpan aja. Kemudian langkah awal, seandainya kita mau menggunakan modem ini secara settingannya secara penuh, maka kita harus masuk di advanced setup di sini ya. Kalau kita langsung mau menggunakan settingan biasa-biasa saja, kita bisa langsung memilih di sini ya. Ada pilihannya static,
IP, kemudian DHCP client, PPOE, kemudian PPTP, kemudian L2TP, seperti itu ya. Kemudian berhubung saya pada modem ini akan saya jadikan sebagai sebuah access point, maka saya setting di advanced setup di sini ya. Kita masuk di advanced setup. Seperti apa tampilannya? Seperti ini ya tampilannya teman-teman ya. Ternyata di sini sudah terbaca LAN yang saya gunakan untuk mengkonekkan modem yang tadi ke PC yang saya gunakan adalah LAN nomor 3. Karena di sini ada indikator lampu hidup ya, itu ya di LAN nomor 3. Modem ini akan saya jadikan sebagai access point WiFi yang mana tanpa menggunakan MikroTik. Caranya sangat mudah. Kita masuk di menu network di sini. Kita lihat apa saja isinya. Di sini ada bacaan WAN, di sini ada pilihannya DHCP client. Kita jangan otak-atik di WAN ya. Karena berhubung di modem ini akan saya jadikan sebagai access point. Maka nanti ketika mengkonekkan kabel LAN-nya, kita colokin di port LAN ya, bukan WAN ya, seperti itu. Jadi kita langsung boleh menyeting langsung di LAN setting di sini ya. LAN setting. Kita reload. Untuk IP default-nya pada modem Totolink N355RT itu ini ya, 192.168.0.1 seperti itu ya. Jadi seandainya kita mau mengakses bukan di totolink.net, kita bisa mengakses dengan alamat IP 192.168.0.1 seperti itu ya. IP ini akan saya rubah teman-teman ya. Akan saya ikutkan ke modem pertama seperti itu ya. Kita hapus. Jadi di modem pertama itu IP-nya 192.168.23.1. Maka di sini akan saya isi 192.168.23.10. Saya akan jadikan seperti ini ya. Saya akan rubah seperti ini. Kemudian untuk DNS ini kita boleh manual atau dibiarkan saja seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya di DHCP server kita disable seperti ini ya. Di DHCP server di disable. Kemudian kita play. Jadi modem yang tadi akan ngeribut seperti itu ya, akan meribut untuk melakukan perubahan settingan IP yang sudah kita rubah. Sambil ditunggu ya, di sini masih prosesnya agak lama, jadi ditunggu aja. Kita coba reload ya. Kita coba reload apakah bisa. Sudah tidak bisa. Untuk mengakses, jadi kita ganti teman-teman ya. 192 karena tadi sudah IP-nya sudah diganti. Jadi kita ganti ke alamat IP yang kita ganti tadi. Alamatnya 192.168.23.10 seperti ini ya. Kemudian kita enter. Apakah bisa? Seandainya tidak bisa, maka kita setting di sini di desktop awal, kita setting IP-nya dengan cara klik kanan, kemudian open network and sharing center. Seperti ini. Kenapa kok tidak bisa diakses? Karena tadi DHCP servernya sudah kita matikan. Kemudian kita masuk di Ethernet ya, seperti ini. Selanjutnya kita masuk di Properties di sini. Kemudian kita cari bacaan Internet Protocol version 4. Selanjutnya kita Properties. Selanjutnya kita pilih yang use the following IP address di sini ya. Kemudian kita isikan 192.168.23.20 seperti itu ya. Kita tab. Untuk subnet mask kita isikan yang ini 255.255.255.0. Untuk default gateway kita boleh isikan modem yang tadi atau kita kosongi. Tapi akan saya isikan aja biar kita tidak salah paham ya, atau teman-teman takutnya ada yang bingung karena kemarin ada yang ini di default gateway yang tidak diisi, ternyata tidak bisa teman-teman katanya teman-teman ya. Jadi kita isi aja 192.168.23.10 ya. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita close, kemudian kita close. Kita kembali ke halaman browser kembali di sini. Kita coba reload, apakah bisa? Sudah bisa teman-teman ya. Jadi di sini kita langsung skip. Kemudian kita ketikkan lagi passwordnya admin. Kemudian jangan lupa di verification kodenya kita isikan juga HJMY. Kemudian kita login.
Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk di advance setup. Advance setup ya. Tadi kita masuk di network, kemudian kita masuk kembali di LAN ya. Kita lihat apakah tadi sudah berubah IP-nya. Sudah berubah teman-teman ya. Sudah berubah, berarti settingan yang tadi sudah berhasil ya. Selanjutnya kita lihat di IPTV setting apa isinya. Untuk ini tidak usah kita otak-atik ya. Kemudian kita masuk di DHCP dan ARP tabel. Ini juga kita tidak usah otak-atik. Kemudian di bawahnya ada static root. Juga tidak usah kita otak-atik. Kemudian router tabel. Tidak usah kita otak-atik ya. Kemudian kita masuk di wireless. Di sini ya, wireless ya. Wireless. Ada bacaan basic setting, multiple SSID, dan sampai bawah. Kita masuk di basic setting ya. Basic setting. Kita ganti namanya teman-teman ya. Di sini ya. Kita ganti sesuaikan dengan nama yang akan kita gantikan di nama wifi-nya. Di sini akan saya kasih nama Vania Rumah 2 gitu ya. Karena di sana bernama Vania Rumah 1 teman-teman ya. Kemudian kita apply. Kita apply. Kita tunggu aja. Biasanya untuk router Totolink memang setiap ngaplay pastinya sistem rebooting gitu ya. Setiap satu kali ngaplay sistemnya rebooting lagi gitu ya. Kalau itulah ciri khas dari modem Totolink, seperti itu memang teman-teman ya. Sambil ditunggu. Oke, kita reload ya. Kita reload. Tadi nyampe di wireless ya. Wireless. Namanya basic setting. Sudah berganti ya. Sudah menjadi Vania Rumah 2. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk di WPS ya. Di bawah. Untuk yang lain kita tidak usah otak-atik ya. Di WPS pastikan di sini disable pin, kita checklist ya. Seperti ini. Kenapa? Tujuannya agar tidak bisa dibobol teman-teman ya. Karena seandainya WPS-nya tidak kita disable, otomatis seandainya ada teman-teman itu mau mengakses wifi yang kita punya, bisa menggunakan aplikasi Android juga bisa ya teman-teman ya. Jadi kita cek saja seperti ini demi keamanan wifi kita, seperti itu ya. Kemudian kita apply, maka modem ini akan ngeribut seperti itu. Oke, sudah selesai di rebootnya. Kemudian kita masuk di sistem teman-teman ya. Yang terakhir ya. Untuk yang lain tidak usah diotak-atik ya teman-teman ya. Ikuti sesuai dengan video yang saya gunakan ini. Kemudian kita masuk di sistem. Kita tinggal ganti passwordnya saja. Seandainya kita mau mengganti. Seandainya mau dibiarkan admin-admin, boleh saja. Tapi di sini akan saya coba ganti aja ya. Akan saya ganti ke password yang lain teman-teman ya. Karena kenapa? Karena takut diotak-atik teman-teman ya. Sama orang lain. Nanti orangnya akan saya berikan passwordnya seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Untuk cara setting modem N355RT menjadi sebuah access point WiFi tanpa menggunakan mikrotik. Modem ini nanti langsung akan saya pasang seperti itu ya teman-teman ya. Ke rumah orangnya, maksudnya orangnya, karena ini bukan milik saya teman-teman ya. Karena ini pesanan dari seorang pelanggan di daerah saya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Tuh LAN-nya kita ambilkan di port LAN modem ya. Itu modemnya. Itu modemnya ya. Tadi nanti, nah itu ya, diambilkan, diangkat ada apa dong modemnya om? Angkat dulu biar kelihatan om. Di port LAN modem ya. Jadi walaupun kita tanpa mikrotik juga bisa teman-teman ya. Untuk keterangan lebih lengkapnya sudah pernah saya buatkan videonya ya. Jadi teman-teman ini hanya simulasi di modem TP-Link N840. Kemudian kita konekkan dengan Totolink yang N355RT teman-teman ya, seperti itu. Ini modemnya teman-teman ya, yang tadi Totolink N355RT. Tadi soket LAN-nya yang satu ujungnya sudah kita colokkan ya. Jadi kita juga colokkan di sini di port LAN ya, jangan WAN, karena ini saya buat mode AP tadi settingannya. Jadi kita tanyakan di sini ya, seperti ini. Kemudian kita coba teman-teman ya. Tadi namanya Vania Rumah 2 ya, yang ini ya, seperti ini. Saya masukkan dulu passwordnya ya. Passwordnya saya masukkan dulu. Kita sambungkan ya. Seperti itu. Alhamdulillah bisa teman-teman ya. Jadi seperti itulah cara setting modem Totolink N355RT menjadi sebuah access point WiFi tanpa menggunakan mikrotik.
Jadi bisa teman-teman ya, seperti itu. Kita buktikan dulu ya, sebelum saya mengucapkan salam, saya buka YouTube dulu. Buktikan menggunakan YouTube ya. Jalan apa tidak YouTube-nya? Seperti ini. Ya. Alhamdulillah jalan teman-teman ya. Jadi seperti itu cara setting modem Tutulink N355RT yang regenerasi dari N300RT menjadi sebuah akses point WiFi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.